Where did you? Anything you want. Where did you go? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, di jilid 4B. Dan kali ini setelah kita bahas soal-soal dari setiap subtema ya, sekarang kita akan membahas soal latihan atau penilaian akhir semester ya. Langsung saja kita menuju ke soal penilaian akhir semester paket 1 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran serta pemahaman dalam mengerjakan setiap soalnya ya. Tentunya adik-adik sekalian bisa menyimak apa yang akan saya bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 nomor 1 ya. Membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan. Jawaban untuk nomor 1 adalah C, yaitu membaca dalam hati. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, ini ada bacaan ya. Jadi ada bacaan, nanti kita diminta setelah membaca untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Air sangat penting bagi tubuh kita. Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Nah, oke, pertanyaan untuk yang nomor 2. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Jadi kita diminta untuk membuat peta pikiran ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan ini ya. Oke, sekarang kita simak ya peta pikirannya seperti apa. Nah, di sini sudah saya buatkan ya. Untuk yang nomor 2. Nah, peta pikirannya ya seperti ini, bisa dilihat ya. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu untuk disalin. Jadi gagasan pokoknya air sangat penting. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, tubuh kita perlu banyak air. Yang kedua, kita perlu minum 8 gelas setiap hari agar tetap sehat. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga, air yang kita minum harus bebas dari kuman. Nah, ini ya untuk jawaban soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Lah, ringkasan dari teks ini apa kira-kira? Oke, kita lihat ya. Jadi ringkasannya, air sangat penting bagi tubuh. Dalam sehari kita butuh 8 gelas air agar tubuh tetap sehat. Dan air yang kita minum harus bebas kuman. Itu untuk jawaban soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah jawabannya B, untuk mempermudah dan memahami isi teks. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5 ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Suara kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya. Titik-titik. Ini nanti kita lanjutkan ya jawabannya. Kemudian setelah itu Dedi segera merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah oke. Kalau kita lihat di sini ya, untuk soal nomor 5, kalimat yang tepat adalah Dedi bangun dari tempat tidurnya, atau Dedi baru bangun dari tempat tidurnya. Jadi ketika ada suara kokok ayam terdengar dengan jelas, matahari mulai menampak cahaya, Dedi baru bangun dari tidurnya, baru setelah itu Dedi akan merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk bersekolah. Berarti jawabannya kita tuliskan di sini ya, yaitu Dedi bangun dari tempat tidurnya. Dedi bangun dari tempat tidurnya.
Oke, ya ini jawaban untuk yang nomor 5 ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Lah, gagasan pokok ini adalah kegiatan Dedi di pagi hari ya. Kita tulis di sini untuk yang nomor 6 dari cerita itu ya. Gagasan pokoknya adalah kegiatan Dedi di pagi hari. Nah, oke ya. Bisa kita lihat di sini ya untuk yang nomor 6 kegiatan Dedi di pagi hari ya dari cerita ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan. Lah, bagaimana itu menanyakan tentang keadaan. Misalnya ada teman yang habis sakit ya, kemudian dia masuk sekolah, ditanya bagaimana keadaanmu sekarang, mungkin sudah sembuh tapi masih sedikit sakit ya, ditanyakan keadaannya, bagaimana kondisimu sekarang, bagaimana kamu sekarang. Nah, itu menanyakan keadaan ya, jawabannya D. Lanjut ke nomor 8. Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya, jawabannya adalah siapa. Kemudian nomor 9, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar peternakan sapi ya, khususnya sapi perah ya. Berarti narasumber yang tepat untuk mengetahui informasi sesuai gambar di atas adalah berarti peternak sapi perah ya. Kita tulis saja di sini peternak sapi perah. Oke, jadi nomor 9 jawabannya ini ya, peternak sapi perah. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 10. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna, jawabannya adalah A, memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Lanjut ke nomor 11, tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang singkat dan jelas ya, jawabannya ini singkat dan jelas. Oke, kemudian nomor 12. Tuliskan dengan bahasamu sendiri teks petunjuk untuk membuat jus mangga menggunakan blender. Di sini sudah saya tuliskan ya, petunjuk membuat jus mangga menggunakan blender di sini. Untuk yang nomor 12 ya. Jadi yang pertama, cuci bersih buah mangga. Selanjutnya kupas kulit mangga, kemudian potong beberapa bagian. Kemudian masukkan potongan buah ke dalam blender, tambahkan susu kental manis ya. Kalau misalnya suka ditambah susu kental manis, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian tambahkan es batu dan juga gula ya, supaya lebih segar. Kemudian nyalakan blender. Setelah halus, tuang jus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Nah, ini adalah petunjuk membuat jus mangga ya, sesuai yang saya buat. Kemudian lanjut ke nomor 13. Sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut dengan pesan moral, jawabannya ya untuk nomor 13. Nomor 14. Hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut ulasan. Hasil mengulas itu disebut dengan ulasan. 15. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan ya. Oke, nomor 15 jawabannya adalah di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pahami cerita, tuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ini jawaban untuk soal nomor 15. Lanjut kita ke soal nomor 16. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu titik-titik. Jawabannya adalah memahami isi teks dengan baik. Kemudian ke nomor 17 ya. Nomor 17 di sini. Untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan, kita perlu menemukan semua kata. Jawabannya adalah kata kunci ya dalam setiap paragraf. Nomor 18, tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Jawabannya untuk nomor 18 di sini juga sudah saya tuliskan. Ya, jadi perhatikan judul teks, kemudian bacalah teks dengan seksama. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Pahami kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Kemudian yang terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut ya. Mungkin bisa di pause terlebih dahulu kalau pengen disalin untuk jawaban soal nomor 18. Oke, kita lanjut ke nomor 19 ya. Informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang jawabannya adalah jelas dan mudah dipahami. Nomor 20, tuliskan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Jawabannya untuk yang nomor 20 adalah
memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang isi teks. Ya, ini adalah jawaban untuk soal penilaian akhir semester paket 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya di pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Dan yang belum subscribe mungkin agar tidak ketinggalan bisa subscribe dan dinyalakan loncengnya ya. Apabila ada update dari kami yang terbaru maka akan mendapatkan notifikasi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan soalnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.